Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Malam Paskah. Di dalam Malam Paskah ini kita mengenangkan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah inti dari perayaan malam ini, sekaligus juga perayaan puncak dari perjalanan pertobatan kita, puncak dari Pekan Suci, secara khusus puncak dari Triduum Paskah yang telah kita lalui selama 3 hari ini, dan juga puncak dari tahun liturgi gereja. Bahkan perayaan ini adalah puncak dari seluruh karya keselamatan Allah yang berlangsung dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kebangkitan Yesus adalah puncak perayaan karena kebangkitan Kristus adalah inti dari iman kekristenan. Santo Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Dalam arti tertentu bagi Santo Paulus, sia-sialah iman kita jika Kristus tidak bangkit. Sebab kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan yang telah hadir di dalam sejarah manusia. Karena tidak ada satupun orang yang pernah bangkit seperti Yesus, sehingga kita pun mengimani bahwa Yesus juga adalah sungguh-sungguh Tuhan. Selain itu, kebangkitan Yesus juga merupakan bukti kasih Allah yang dapat dipercaya. Seandainya kasih Bapa ini tidak menyebabkan Yesus bangkit dari kematiannya, maka itu tidak akan menjadi kasih yang benar-benar dapat diandalkan. Tetapi kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kasih Allah adalah kasih yang dapat dipercaya, sebab kasih-Nya tiada berakhir dan melampaui segala sesuatu, bahkan kematian sekalipun. Dengan demikian, kebangkitan Kristus pun membawa kita kepada pengharapan bahwa kalau kita beriman kepadanya dan terus setia sampai akhir, kita pun akan beroleh atau memperoleh janji keselamatan ini, yaitu kita akan juga dibangkitkan bersama-sama. Di awal permenungan tadi saya mengatakan bahwa malam ini adalah puncak dari karya keselamatan Allah. Hal inilah yang diceritakan di dalam bacaan-bacaan hari ini. Karya keselamatan itu sudah terjadi sejak penciptaan yang telah kita dengarkan di dalam bacaan pertama. Karya penyelamatan ini tetap berlangsung sampai pada Abraham. Bagi bangsa Israel, Abraham adalah bapa segala bangsa. Sebab Abraham dipilih oleh Tuhan karena imannya yang begitu dalam. Sebagaimana yang diceritakan di dalam bacaan yang kedua. Dan dari keturunannya lah lahirlah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Karya penyelamatan Allah tetap berlanjut sampai pembebasan bangsa Israel dari Mesir, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan yang ketiga. Puncak karya penyelamatan ini terjadi di dalam bacaan Injil, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus yang diwartakan secara langsung oleh para malaikat dan disaksikan secara langsung oleh para murid Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Dalam arti tertentu, inti dari iman kita ini bukanlah sebuah dongeng ataupun suatu khayalan atau suatu cerita fiktif belaka, tetapi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di dalam malam Paskah ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, salah satu makna dari kebangkitan Yesus ialah hidup baru dari gelap menuju terang. Karena itu, di malam Paskah ini, pada awalnya gereja tampak gelap, lalu lilin Paskah yang merupakan cahaya Kristus perlahan-lahan masuk ke dalam gereja yang gelap dan menerangi seluruh gedung gereja. Setelah itu, cahaya Kristus itu menyalakan lilin-lilin yang dipegang oleh kita semua.
Lilin-lilin itu adalah simbol dari cahaya hati kita umat Katolik yang awalnya tidak bernyala akibat dosa dan kini dinyalakan lagi oleh cahaya Kristus. Tugas kita ialah tetap menjaga agar lilin hati kita tetap bernyala. Caranya ialah tetap bersandar dan berserah sepenuhnya pada Kristus sendiri. Kedua, di dalam bacaan Injil, para malaikat meminta para murid Yesus untuk menjumpai Yesus di Galilea. Ingatlah bahwa Galilea adalah tempat di mana pertama kali sejumlah rasul jatuh cinta secara rohani kepada Yesus dan mengikutinya. Dalam peristiwa Taman Getsemani, di mana semua murid dan rasulnya pergi meninggalkan Yesus akibat tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa guru yang mereka telah jatuh cinta secara rohani itu harus ditangkap, sehingga hanya tersisa Santo Yohanes dan Maria Magdalena yang menemani Bunda Maria di dalam jalan salib. Saat itu mereka mengalami krisis iman dan krisis di dalam kehidupan mereka. Kini Yesus meminta mereka untuk kembali ke Galilea untuk suatu pembaruan cinta pertama mereka. Karena itu, malam ini kita pun diminta untuk membaharui lagi cinta kita kepada Tuhan. Kita diminta untuk mengingat-ingat pengalaman cinta dan kasih Tuhan kepada kita, untuk memperbaharui, untuk memurnikan lagi cinta kita kepada Tuhan. Kita juga diminta untuk membaharui cinta kita terhadap panggilan kita masing-masing. Misalnya, sebagai orang tua, suami, istri, anak, bahkan kaum berjubah pun, kita semua wajib untuk memperbarui cinta kita terhadap panggilan kita masing-masing. Suami membaharui cintanya kepada istrinya dan sebaliknya, sedangkan kami kaum berjubah membaharui cinta kami di jalan panggilan kami masing-masing. Malam Paskah adalah malam pembaruan cinta. Sambil memegang lilin yang ada di tangan kita masing-masing, kita membaharui cinta kita kepada Tuhan, membaharui cinta kita kepada sesama, dan membaharui cinta terhadap panggilan kita masing-masing. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kami mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk Anda semua. Semoga di Hari Raya Paskah ini kita sungguh-sungguh memperoleh pertobatan, kita sungguh-sungguh memperoleh semangat hidup yang baru, sungguh-sungguh memperoleh hidup yang baru, sehingga itulah yang akan menjadi kesaksian bagi dunia, bagi siapa saja yang kita jumpai, bahwa Kristus telah sungguh-sungguh bangkit di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Anda semua dan selamat merayakan pesta Paskah dengan penuh sukacita.